Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Mobile Programming akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan proyek kami, yaitu aplikasi Harek. Dengan anggotanya itu ada saya sendiri dengan Stephen Kunia, NIM 19105110001. Lalu ada Harvey Guharelvino Prabowo dengan NIM 19105110007. Ada Ahmadin Hafiz Yusufi dengan NIM 19105110031. Beli Suarmanto dengan NIM 19105110033 dan Muhammad Tabil Nufail pribadi dengan NIM 19105110106. Oke, selanjutnya berikut merupakan daftar isi dari presentasi yang akan kami lakukan. Pertama, kami akan menjelaskan konsep dari aplikasi. Selanjutnya, kita akan menunjukkan mockup dari aplikasi. Selanjutnya, kita akan menunjukkan struktur aplikasinya. Sekaligus, kita akan melakukan demo dari aplikasi yang kami buat. Next. Jadi nih, aplikasi kami itu tujuan itu buat nyari pelamar pekerjaan gitu, buat ngebantu HRD yang kesulitan mencari pekerja di pekerjaan yang tepat. Next. Aplikasi yang kami buat namanya Harek. Jadi aplikasi Harek ini merupakan aplikasi berbasis Android yang memiliki fungsi untuk memudahkan recruiter dan HRD untuk melakukan interaksi dalam proses perekrutan pekerja. Flow dari aplikasi kami ini pertama data masuk. Jadi di data masuk ini nilai dan identitas pelamar atau HRD-nya ini masuk ke dalam database yang kita punya, database si Harek ini. Selanjutnya recruiter menyaring pelamar dengan UI yang modern. Jadi ini HRD-nya nih atau recruiter-nya tuh nyari pekerja sesuai dengan database yang ada, yang tadi dari data masuk. Selanjutnya dari ini masuk ke hasil. Pelamar berhasil disaring untuk diteruskan dan akhirnya kesimpulannya recruiter berhasil mencari pelamar yang diinginkan. Next. Berikut ini adalah mockup aplikasi yang kami rancang. Di sini juga terdapat ada halaman login, lalu ada halaman getting started, dan juga halaman homepage. Dan berikutnya dan tampilan yang di sebelah kirinya itu adalah tampilan di Figma. Oke, selanjutnya pada slide ini kami akan menjelaskan komponen-komponen yang kami gunakan untuk membangun tampilan front end dari aplikasi kami. Untuk bahasa pemrograman yang digunakan 100% menggunakan Kotlin, dan untuk pembangunannya kami menggunakan Jetpack Compose Library. Jadi bedanya ini pada Jetpack Compose kami tidak menggunakan XML lagi untuk membangun tampilan layout-nya. Jadi seluruhnya menggunakan Kotlin, dan dan dia itu bentuknya seperti web, struktur pengembangannya. Oke, next. Dan untuk metodenya kami menggunakan MVVM dan Daggerhill untuk dependency injection. Nah, untuk bagian backend-nya ini kami menggunakan JavaScript sebagai backend-nya. Nah, JavaScript itu sendiri kita memakai suatu library atau framework. Frameworknya itu React Express. Jadi React Express itu berjalan dengan MERN dan database-nya itu NoSQL MongoDB. Nah, JavaScript ini digunakan buat ngepost data, buat nge-get data, buat update data atau put data. Pokoknya untuk jalannya suatu data ke database dari front end. Nah, di backend ini juga kita metodenya karena kita pakai NoSQL, jadi yang kita simpan di database itu berupa, kalau misalnya ada file yang disimpan itu adalah path dari filenya itu, jadi disimpan di server, kemudian di database dikasih path-nya. Mungkin sekian bagian backend dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, silakan. Oke, terima kasih Beldi. Di sini saya akan ganti share screen. Nah, langsung ke demo. Udah terlihat belum? Sudah, Mas. Oke, terima kasih rekan saya Beldi.
Oke, di sini untuk demo aplikasinya, saya menggunakan Visual untuk Android-nya. Di sini saya pakai handphone sendiri, jadi aduh salah. Oke, di sini dari demo ada splash screen. Dan di sini kondisinya jika belum masuk ada toast kalau belum authorize. Di sini kita masukin saja akun yang sudah terdaftar. Aduh salah. 123 masuk. Nah, jika sudah terdaftar pasti akan masuk seperti ini, masuk ke onboarding. Nah, di sini untuk demonya seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya Ahmadin Hafiz, di sini untuk memfilter atau penyaringan penglihatan para pelamar kerja bisa terlihat menggunakan data view. Habis itu melihat data pribadi dari para pelamar-pelamar tersebut dengan bentukan yang sudah ada di database juga, dan ini untuk melihat profil user, untuk logout, email, dan posisinya juga. Mungkin untuk demo sampai di sini. Untuk UI sudah memiliki fungsi-fungsi yang sudah ditaruh juga, tapi belum diimplementasikan untuk penyaringannya. Mungkin untuk penjelasan lebih lanjutnya lebih ke arah codingannya saja ya. Kalau untuk konsep tadi kita menggunakan MVVM dan Dagger Hill. Jadi di dalam Android Studio itu ada library yang namanya Dagger Hill, itu digunakan untuk injeksi pada konstruktor ke kelas yang kita perlukan. Jadi dalam Hierarchy API ini kita seperti yang disediakan oleh Berly dari backend, kita menggunakan get dan post juga untuk mendapatkan data-data kita menggunakan get, untuk login dan mendapatkan value itu sesuai dengan kondisinya kita menggunakan post, untuk login mendapatkan datanya jadi pakai get. Dan yang berbeda hanya di bagian sininya saja. Untuk Dagger Hill kita perlu memberikan base URL untuk dipakai. Jadi kalau kasusnya kita masih dari localhost, kita taruh base URL localhost. Kalau sudah di posting di web, kita memasukkan HTTP-nya ini website yang sudah di hosting. Seperti itu. Untuk selebihnya mungkin MVVM hanya sebagai model vModel dan model sudah diterapkan juga. Setiap tempat sudah diberikan vModelnya juga dan menggunakan state untuk mendapatkan apakah data yang digunakan itu ada atau tidak. Jika tidak akan dikeluarkan datanya. Mungkin demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Bila ada kekurangannya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.